Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, selamat malam untuk brother di Cirebon, untuk brother se-Indonesia. Masih bersama saya Jafarudin di channel Angkat Kopimu Brad. Aduh, malam ini walaupun sepi-sepi, saya ngunjungin sebuah kafe yang menjadi favoritnya anak muda, namanya The Street Cafe. Street apa nama street nanti kita tanya aja, ada angel oke sih. Tapi kafe ini ada letaknya di Jalan Samadikun di kota Cirebon, ini di samping Hotel Neo kota Cirebon. Nah, nanti kalau brother Indonesia kalau mau ke The Street Cafe, gampang, sudah pokoknya di kota Cirebon, tengah-tengah kota, geser ke timur ada The Street Cafe, pasti hafal semua. Siapa pemiliknya? Nah, kita malam ini mau ngobrol-ngobrol dengan pemilik Cafe The Street. Waduh, ini pemiliknya masih muda bro. Masih berjaka Pak. Masih berjaka. Oke, selamat malam Mas Wawan. Aduh. Selamat malam Pak Jaka. Iya, hari ini alhamdulillah saya bisa berkunjung ke Cafe The Street nih. Ya. Mas Wawan, mohon maaf saya harusnya sini pertama, ya. Tapi saya datangnya terakhir karena saya pengen perbandingan dengan kafe-kafe yang lain dulu. Ternyata ini memang The Street. Saya kan pernah ke sini. Kemudian ya semenjak teman-teman udah bikin channel Angkat Kopi, nah kita coba juga beberapa kafe yang ada di Cirebon, itu sudah coba saya datengin, dan saya masih kalau belum kesini nih berat, belum ke The Street Cafe, waduh kayaknya kurang komplit. Belum umroh Pak. Ya, belum. Ya belum umroh berat. Ini Mas Wawan, kalau namanya aslinya saya tahunya namanya lengkap itu Pak Bakti Gunawan. Nama KTP Pak. Nama KTP-nya Pak Bakti Gunawan. Mas Wawan, waduh saya harus ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ini saya tahu Mas Wawan dulu di sebuah radio swasta. Tahu swasta juga keren swastanya. Amin. Tapi tiba-tiba menghilang. Saya tanya-tanya ke bos radionya tuh. Iya. Katanya di sini nih sejak kapan, terusnya ini apa sih namanya? Tadi itu tulisannya The Street, tapi ada vape-vapenya apa nih? Iya, di sini saya merger Pak sebenarnya Pak. Bersama teman yang punya vape store ya, namanya The Vape Street. Nah, saya di sini sebagai juru kunci Pak sebenarnya Pak. Kunci duit berarti. Juru kunci. Ya. Saya lah jadi orang yang kerjasama yang mengelola tempat di bidang makanan dan minumannya, gitu, untuk mendampingi Vape Street. Nah, ini saya dikasih kopi apa ini tuh? Nih. Nah, ini sebenarnya kopi yang original. Kopi original. Lamun ning Jabar itu tubruk. Nah, kalau di luar tubruk lah. Bahkan yang Jabar tubruk berat karena kopi tubruk. Kopi tubruk. Cuma di sini memang signaturnya atau ciri khasnya ada kopi susu. Kopi susu pakai denkau. Maning bae. Kopi susu sama denkau berarti iku kan hebat itu. Jadi tadi brand ya. Disensor aja sensor. Udah, nggak apa-apa udah. Di sini sih bebas-bebas aja. Yang penting bawa kopi. Yang penting kan kita ngangkat suasana di sebuah kafe. Kemudian kafe ada kopi original ini. Ya. Kopi saya tahunya ini kopi tubruk. Kopi tubruk. Tapi ini kopinya kopi apa nih? Ini tuh kopi tubruk tuh. Ini sebenarnya racikan dari teman Robusta dan Arabica. Oh, dari Robusta dan Arabica. Dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Kemudian diracik oleh barista di sini menjadi minuman yang luar biasa, Brat. Bentar dulu, Brat. Icipin dulu. Tumpah. Cobain kopi dulu. Asik benar. Kemudian ini artinya bisa fokus di sini. Kemudian kelihatannya saya pernah lihat tuh anak-anak muda juga banyak di sini. Cerita udah berapa lama nih Mas Wawan ini di sini nih untuk nemenin teman-teman anak-anak muda di sini. Kalau ini
saya buka kafe di sini apa ya? Itu sekitar dari tahun 2017 akhir. 2017 akhir udah lumayan hampir 3 tahunan ya. Hampir 3 tahunan. Bulan September. Nah, bulan ini kebetulan kena 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Ulang tahun nih, saya tahu nih Mas Awan ulang tahun. Makanya saya datanginnya pas hari ulang tahun dapat kopi berada. Tapi yang ada sedikit ganjalan nih karena memang hari ini saya juga lihat walaupun masih sore ini tuh ya, tapi kok tutup ya. Apa karena pengaruh jam malam? Ya mau nggak mau kan Pak, kita walaupun ya secara pribadi kan saya percaya Pak itu ada yang namanya penyakit itu dan yang istilahnya penyakit Pak ya, saya percaya adanya. Cuma saya sendiri bukan lebih takut kepada penyakitnya Pak, Tapi ke regulasinya. waduh, memang begini. Saya keliling-keliling ini juga harus mohon maaf ini juga untuk pemerintah daerah nih sekedar ini masukan sekali lagi masukan dari beberapa teman-teman yang punya usaha di malam hari ya. Ada beberapa anak muda yang sudah berusaha untuk mencari rezeki di malam hari dengan membuka kedai kopi. Kemudian dengan regulasi yang ada yang diberlakukan jam malam ya, walaupun tidak ada tulisan jam malam tapi jam 6 masih sore banget terus suruh tutup. Ini kayak kondisi kayak begini ini akan sangat menyulitkan dan memang beberapa teman-teman dari pemilik kedai kopi ini sangat-sangat berpengaruh besar gitu. Sebetulnya beberapa masukan teman juga ini kita sharing aja bahwa kalau kondisi sekarang suruh milih antara kesehatan dan ekonomi itu sudah kelewat lah. 7 bulan kita juga kalau punya duit kayaknya sih kalau tadinya Mas Wawan pertama punya modal juga terus 7 bulan dihajar kayak begini perasaan lama-lama tipis juga nih dompetnya nih gitu kan. Kalau istilah teman-teman tiarap Pak. Itu tiarap. Jadi memang ini kebijakan yang dari hasil komunikasi dengan beberapa teman. Pagi boleh buka sampai dengan maghrib dari jam 2 subuh lah, bukan dari subuh. Tapi kan itu penumpukan orang justru kalau lebih dari itu. Menurut Mas Wawan sendiri gimana? Pagi itu kondisi masyarakat kota Cirebon itu kan banyak. Sementara jam malamnya dilakukan malam yang memang yang jualannya cuma orang Cirebon, kemudian sedikit. Menurut beberapa teman-teman atau pandangan Mas Wawan sendiri seperti itu, seperti apa tuh? Ya kalau sebagai jujur apa bohong nih? Oh jujur aja, ini kita nggak boleh bohong nih. Kayak kopi tuh kalau pahit ya pahit gitu. Jangan bohong lah, kita nurutin kopi aja. Ya pasti kan agak unik ya Pak ya. Karena kan notabene-nya orang kan beraktivitas di pagi hari Pak. Nah, kalau sebenarnya mau membatasi pergerakan ya lebih efektifnya siang hari Pak. Orang banyak berkeliling, berkumpul, bekerja gitu ya. Ke kantor. Sedangkan kalau malam kan rata-rata mungkin ini angka tembak ya. 25% orang yang masih beraktivitas di luar cuma 25% gitu Pak. Sisanya kan ada di rumah. Betul. Sedangkan kita nih orang yang mengharapkan 25% orang ini bisa. Saya juga kan gitu. Ini Brother Rawan belum tahu kalau corona di kota Cirebon ini berkeliarannya pada malam hari. Iya malam. Jadi kalau siang hari itu kopi itu nggak ada. Jadi beraktivitas salah sendiri kenapa buka kafe harusnya. Jualan di pasar, kalau di pasar biar banyak orang juga itu nggak ada corona. Jadi corona khusus di Cirebon itu khusus malam. Jadi khusus malam. Jadi kalau siang bebas. Itu yang jadi permasalahan. Tapi dari segitu. Ya sekarang juga kalau dipaksakan juga masyarakat itu juga tidak ada yang datang ya. Ya artinya kayak kondisi saat ini Mas Wawan gitu. Ya sih ya nggak boleh. Cuman ya udah yang kerjaannya jualan kopi berat. Jadi ya langkah tuku ya nih kene di sini. Jadi posisi kayak begitu nih sulit. Ini kalau ngobrolin tentang COVID kita nggak semumet. Kenapa sih? Ya kan sebenarnya gini,
wis lah. Sekarang kan yang paling bener adalah kita preventif hidup sehat, protokol kesehatan. Kita jangan stres supaya imunnya kuat kan gitu. Daripada ngobrol ke sejen belah, ndak sih mumet kita ngobrol ke COVID mending dia. Sekarang kan gini, kalau netizen tuh jangan banyak ngobrolin COVID. Itu akan membuat trauma atau membuat stres. Lah kalau pemerintahnya kemudian memberlakukan jam malam, kemudian merekayasa arus lalu lintas di sini supaya senggang, tetapi di sana menumpuk. itu ya kejadian kan itu. Jadi di sini maksudnya ini dibatasi, tetapi di satu sisi itu numpuk berjubel macet, kan nggak masuk logika. Tetapi maksud saya, kalau memang tidak ngobrolin itu, harusnya ya pemerintah juga jangan memberlakukan itu. Kalau memberlakukan itu, pemerintah daerah memberlakukan itu, ya pasti nongol di media. Orang pemerintah yang ngomong kok. Harusnya kalau pengen diredam supaya kita jangan stres, pemerintah juga ya biasa aja protokol kesehatan. Ini mah berdasarkan masukan dari teman-teman ya kan gitu. Olahraga, sepedahan, ikut sama dikun baik, makanya juga keren lah pokoknya. Saya sempat mau ikut sepedahan, Pak. Nah, kenapa? Karena kondisinya juga ekonominya melemah, saya nggak mau beli sepeda, Pak. Sepeda nggak larang ya jadinya. Kata orang tuh murah, Bran. Cuman kondisi itu lur berarti ya langka. Nggak dapat untung apalagi. Berarti oli, Pak. Berarti tetap oli. Tadi kaku. Berarti kaku. Kalau kaku apa man gua bahasa Indonesia apa lah nggak tahu lah saya juga. Berarti pegel. Ngobrol yang sejen belah yang lain. Mas Wan sekarang aktivitasnya apa? Belum punya aktivitas, Pak. Oh enggak, saya lihat ada pakai peci. Ya. Terus ada dengan tokoh nasional. Itu juga saya suka ngobrol aja lah. Saya memang pengagum Cak Nun juga. Aktivitas apakah masih ada aktivitas lain selain di sini? Saya udah nggak ada punya aktivitas, Pak. Kemarin sempat jualan telur. Siang jualan telur. Karena mengakali malamnya nggak dapet apa-apa kan, Pak. Jualan telur. Pernah lucu, Pernah dagang kopi, ya, penggemar kopi. Ternyata dia alih profesi jadi dagang telur. Tapi apapun lah. Apapun, Pak. Daripada mikir saya terus bertanya-tanya gimana. Ya kalau kata musisi senior ya Warpales ya harus ada dikerjakan agar kehidupan jalan wajar. Apa ini? Berani karo Mas Wan kumukon. Banyak kutip kata-kata orang lah. Kata sendirinya nggak tahu apa. Soalnya dia bergabungnya dengan orang-orang yang memang orang-orang kritis. Kritis. Iya artinya ada telur gitu kan, ataupun misalkan kegiatan kalau untuk dari yang tadi yang dengan kegiatan keagamaan itu masih berjalan, itu masih sampai hari ini gimana? Untuk satu tahun ini, Pak. 1 tahun ini juga dibatasi kan, dari mulai bulan 3, bulan 4 saya lupa ya udah nggak boleh ada kumpul kan, Pak. Ya jadi semuanya via daring. Cuma ya kalau untuk sendiri ya adalah yang saya kerjakan di rumah masing-masing aja. Kita kalau tahu deh, Mas Wawan ini luar biasa, Bro. Dia orang pemuda yang tidak gampang menyerah, dan tadi pantangan untuk menyerah, apapun harus dikerjakan. Pengen dagang kopi ya nggak boleh, dagang endok. Nah kalau endokin nggak laku nggak tahu dagang apa lagi. Tetapi ada satu aktivitas yang memang dia tidak sampaikan ke kita. Ya memang orang-orang seperti Mas Wawan ini orang yang religius juga. Cuma orang yang tidak banyak ngomong lah, daripada ngomongin kan nanti saya nyari aman sih betapa salah. Enggak juga, artinya kan gini, dengan kondisi-kondisi kayak gini, ini juga saya juga kan repot juga gitu dengan kondisi misalkan malam lampu harus nyala, listrik kudu bayar, Bro. Ngomong kan yang listriknya naik, ledengnya naik, ya penghasilannya menurun ini kan. Hampir 70%, berarti 70% untuk oke sih. Jadi segala macam kegiatan sebenarnya untuk menutup itu. Bagaimana kemudian kehilangan 70%, tetapi pembayaran untuk berlangsungnya kafe ini baik listrik, ledeng itu tidak menurun, tidak terus berjalan dan tambah naik.
apalagi PLN berat. Caranya udah kacau sekarang, nagihnya udah kayak debt collector, udah ditungguin, nggak boleh nunggak, udah dimarahi, wah macam-macam dah. Pokoknya si brother juga akan tahu nanti bagaimana tagihan listrik untuk mulai sekarang melonjak, dan tagihannya kayak nagih nih, tagihan debt collector. Itu orang-orang sudah mulai pada jenuh juga gitu kan. Tapi kondisi-kondisi kayak gini artinya memang selain kita ya memang tidak boleh mengeluh. Nggak boleh ngeluh Pak. Ya terus semangat lah. Yang penting untuk menghindari COVID ya Pak ya. Saya punya 2 tips. Apa tuh? Yang pertama itu air wudhu. Yang kedua ya kan bener kan? Bener kan? Yang kedua masalah menguji Allah Pak udah. Iya. Kan ada tuh 3M. Pokoknya sih ada di protokol kesehatan tuh, salah satunya adalah cuci tangan. Cuci tangan. Nah, kalau tadi saran dari Mas Wawan nih, sering wudhu aja. Minimal sehari 5 kali aja. Minimal bersihin 5 kali. Lamun kang beli 5 kali yang buku berarti sehari sekali cuma. Tips yang luar biasa. Dan memang kan begini. Siapapun tidak ada yang tahu sebetulnya tentang penyakit COVID. Tetapi kalau sudah 7 bulan ini yang jelas untuk butuh sehat kan kita harus makan. Berarti ekonomi kan harus terus berlangsung. Pemerintah pusat ataupun daerah ini nggak bakalan sanggup lah membiayai kita-kitaan suruh diem di rumah. Nah sekarang kayak begini aja, tutup dari jam 6 sore udah aktivitas berhenti untuk kafe. Emang dapat gantian? Enggak berat. Ya kacau kan udah. Artinya orang kadang membuat kebijakan tapi tidak diberikan solusi, itu kan hal yang kurang bijak gitu kalau menurut. Malah justru, sorry Pak, saya potong. Ada beberapa kebijakan justru malah bikin kita males. Apa tuh? Bantuan langsung itu. Nah, bikin males Pak. emang masih ada bantuan langsung gitu? Perasaan gue sih. Saya sih nggak pernah terima Pak. Tapi yang lain-lain kan ada bantuan apa yang ke rumah itu pakai dari gubernur, Iya. pemerintah provinsi kan ada gitu kan. Kalau kota nggak tahu, saya belum pernah ngalamin. Gini. Ada belum ya? Ada yang ketipu itu tuh. Ya kan gini, mereka tidak bekerja karena memang ada bantuan. Ada yang malas-malasan tadi. Tapi nggak sadar. Yang diterima berapa? Silakan dicek. Bayar listrik, bayar ledeng itu lebih dari. Artinya bahwa satu sisi pemerintah kota juga atau pemerintah pusat juga memberikan bantuan. Ini obrolan dari masyarakat. Iya. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya tadinya artinya menengah ke bawah. Sekarang kan hampir semua nggak ada tedeng aling-aling gitu kan. Semua kena semua. Mungkin yang masih bisa ketawa tuh orang yang masih nerima gaji berat. Ya. Kalau kita-kitaan sih dadaknya hari ini, waduh ini apa ya kebijakan yang tidak bagus untuk kita-kitaan nih. Ini bikin sulit kita. Mungkin bagus Pak, cuma kurang tepat. Bahasanya berat. Kalau dengan ini Baru aman. dengan Mas Wawan tuh kayak begitu. Kebijakannya bagus, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Luar biasa memang. Jadi memang kadang kan begitu, untuk hitung-hitungan ekonomi juga sulit. Sementara biaya untuk listrik ledeng naik, malah bantuan kan berkurang kalau menurut tadinya. Iya, tadi 600 mungkin sekarang separuhnya. Dan semakin lama semakin tidak terdengar tuh bantuan. Sementara kebijakan dari satu daerah kayak di kota Cirebon, kebijakan itu terus-terusan untuk menekan urusan kopat covid gitu kan. Padahal mereka juga nggak ngerti itu bahwa yang penting tadi kita memang harus berpikir lepas ya. Lepas Pak. Karena kalau kitanya nggak lepas, kitanya nggak menghibur diri ya sumpah juga Pak. Tiap hari lihat berita covid, buka HP covid. Saya juga sempat stres juga karena setiap malam ngopi, sekarang nggak bisa ngopi, tutup berat. Saya kemarin juga ke beberapa kafe tutup kan ngajak ngobrol kan ngopi ya gimana. Untung Mas Wawan sih ya dia jaga malam di sini. Dia tuh juru kunci tapi punten sekedar tahu brother se-Indonesia harus tahu. Kuncinya kunci berangkas berat. Apa-apanya memang tergantung Mas Wawan. Kalau tekor ya Mas Wawan gitu lah. Kondisi-kondisi kayak begini kan iya kan? Bisa, aduh gimana ya Pak?
kira-kira ada ide atau solusi nggak Pak dari Pak Jafar? Kan begini, yang pertama bahwa kita mau tidak mau, ini kan persoalan situasi ini kan harus tetap dihadapi. Nah, Ya. mau. Mau tidak mau, kita harus punya cara pemikiran baru. Bagaimana tadi suatu contoh, kopinya lagi ditutup, ya jual telur asin atau telur apa enggak? Telur ayam pokoknya. Artinya ya masih banyak cara untuk bisa kita berpikir sehat, jangan sampai kita frustasi dengan situasi ini, karena ini kan tidak bisa dihindari. Jadi memang cara-cara Mas Wawan yang tadi itu menjadi contoh saja buat brother-brother Indonesia nih. Utamanya brother di Cirebon, utamanya baristanya nih. Mas Wawan juga ini cukup kenyang lah jadi barista, udah nyobain semua lah. Tetapi masih berpikir bagaimana kemudian tetap berlangsung. Tetapi ya tetap kebijakan juga harus tetap masih bisa memikirkan itu, bisa berpihak juga sedemikian rupa, jangan sampai kemudian urusan ekonominya masyarakat yang sudah 7 bulan sulit ini, kemudian puasa ini masih ditekan juga, nggak boleh jualan. Itu yang memang saya kan keliling ngopi, jadi nggak banyak masukan dari pedagang kayak pedagang pecel lele kalau malam. Oh iya, itu malam juga kan Pak ya? Iya, dia sih maksain buka karena dia cuman satu-satunya itu. Tetapi buka kalau nggak ada orang yang beli kayak begini sok buka juga kan kitanya juga dilarang, aktivitasnya kan dibatasi. Bagaimana mau keluar kemudian ya akhirnya memang tukang pecel lele bisa pakai online. Kan nggak ngerti dia kayak begitu. Masih konvensional. Masih Jadi manual. ini kan harus dua belah pihak lah. Dua belah pihak bagaimana kemudian ekonomi berjalan, kesehatan berjalan. Tidak boleh sekarang ngobrolin kesehatan, ekonomi dikesampingkan, karena faktanya untuk menjadi sehat tuh makan yang enak, yang bergizi, pikiran yang sehat. Ya, hari pikirannya enak kayak begini kan nantinya kan sulit, berat. Mengkel bahaya berat, dia itu gimana pengen ini. Jadi memang tips dari Mas Wawan tadi itu sepakat dengan kita, dan mudah-mudahan bisa berada ke Cirebon ya, utama yang lagi ngalamin ini. Coba cari solusi lain. Kita tidak boleh merengek terus lah. Jadi pemerintah silakan pemerintah daerah berpikirlah. Pikirkan kita juga yang kerjanya malam, nyari duit malam, yang tidak ada yang ngegaji, tidak ada yang ngasih, dan kita nggak mau dikasih aneh lah, kita kan biasa sehat, cari kerja, cari duit sendiri, berat gitu. Mas Wawan ke depan dengan ya mudah-mudahan ini ada perbaikan atau ada ini dari pemerintah daerah ya. Amin. Bagaimana kira-kira menarik pengunjung lagi nih? Apakah dengan adanya kayak gini kemudian pengunjung bakal nggak ada, atau barangkali masih ada komunikasi agar ini masih berlangsung? Tetap saya jaga komunikasi sama pelanggan yang sering kesini. Kita istilah panggilnya customer loyal ya Pak ya. Ya kadang-kadang kita juga mau ngopi enggak, kalau mau sih kirim ke rumah. Tapi ada yang spesial juga. Di sini ada tulisan vape gitu kan. Memang tadinya itu apa nih? Vape kan kalau yang saya tahu kan ada rokok elektrik gitu tuh. Ya. Apa memang ada komunitas ya atau gimana tuh? Ada Pak, ada lumayan banyak gitu, seperti ada apa ya namanya ya, Hexom Cirebon misalkan. Ada beberapa komunitas yang masih aktif sekarang, Terion. Itu juga lumayan membantu Pak sebenarnya Pak. Lumayan membantu, kadang-kadang Mas, aku mau kumpulan sama teman-teman di rumah, kirimin dong 10 gelas gitu yang ingin atau gimana. Bisa. Jadi bisa pakai online juga atau mungkin diantar ya ke sana ya. Kebetulan saya nggak pakai online Pak. Oh, nggak pakai online. Jadi gayanya masih konvensional. Bela. Bro, saya tahu berat dia Batiam Raja kenang uang berat. Otaknya luar biasa. Berat. Jadi memang Mas Wawan ini luar biasa. Memang selain energi, dia lebih ngirim langsung karena bertatap muka langsung dengan konsumen. Itu jauh lebih baik. Itu yang tidak ditiru oleh orang tuh, kadang begitu online kayak begitu, kadang kan orang lainnya. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan bisa ketemu langsung dengan pelanggan, bisa jaga silaturahmi juga. Itu yang paling utama gitu, kan gitu. Intinya
komunikasi dengan pelanggan. Tetap Tetap. walaupun dengan kondisi kayak begini, komunikasi itu berjalan. Dan Mas Wawan juga selain ini ada alternatif ya Ada untuk mencari rezekinya. Selain tadi berat. sama limbah juga Pak. Limbah botol saya kumpulin. Apa baik ini? Pinter berat kamu udah jadi duit. Tapi tadi saran dari Mas Wawan bahwa untuk menghindari kondisi COVID, cuci tangan berbanyak dengan berwudu itu lebih baik untuk bisa mengalahkan itu, dan percaya sama yang kuasa Ya, bahwa ini adalah kejadian biasa dan manusia suruh berpikir bagaimana cara mengatasinya. betul sekali. Kan begitu yang paling. Kalau Mas Wawan nih kalau ujian ini, kalau yang sekitar tingkatannya us tinggi berat, us nyampe kalau bulannya kalau golongan makrifat lah. Ada yang lebih tinggi lagi enggak tuh setelah makrifat nih? Maksiat kali Pak. Waduh, ternyata berat, ada yang lebih tinggi lagi. Seatasnya makrifat tuh ada maksiat, jadi itu yang bahaya. Mas Wawan, terima kasih lah Ya, hari ini siap, ngobrol-ngobrolnya. Pak. Mampir nih, Dan ya, saya cukup bangga walaupun ini kondisi kayak gini, saya tidak ada orang di sini, cuma berdua, tapi melihat Mas Wawan masih semangat, Harus Pak. menjadi motivasi buat orang lain juga. Amin. Saya juga mudah-mudahan dengan ketemu Mas Wawan, saya juga masih semangat. Harus, Mas Pak. Wawan. Jadi untuk brother-brother se-Cirebon, se-Indonesia, sekali lagi nih, kalau sudah kondisi sudah normal, jangan lupa mampir di Iya, Street Cafe. Nanti ada, kalau yang suka pakai rokok elektrik juga bisa. Mas Wawan tuh banyak teman-teman nih. Banyak. Sini, cukup luas. Sekali lagi ini ada di Jalan Samadikun dekat Hotel Neo. Gampang nyarinya, silakan. Kalau brother dari luar kota Cirebon, bisa lihat di Google juga gampang, ada semua. Street Cafe. Street Cafe. Dan siapa Mas Wawan Bakti Gunawan, tuh bisa lihat tuh siapa adalah contoh anak muda untuk bisa berkreasi, terus bersemangat, Terus untuk bisa tetap sehat, jaga stamina. Oke, Mas Wawan, terima kasih Siap. atas kopinya hari ini. Dan untuk brother jangan lupa subscribe, like and comment di channel Angkat Kopi Mubrat bersama saya Jamardin, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.